Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Namaku Nisa Rahmadani, 32 tahun. Guru Bahasa Indonesia di SMA 72 Jakarta. Sudah 2 tahun aku mengajar di sekolah itu. Dan selama 2 tahun pula, aku belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajarkan pelajaran, tapi juga tentang menanggung beban yang tak tertulis di kurikulum. Menjadi ibu, teman, kadang juga pendengar sunyi bagi anak-anak yang tak punya tempat untuk bercerita. Hari itu, Jumat, 12 Mei. Tidak tampak berbeda dari Jumat-Jumat lainnya. Pukul 11.10, lonceng sekolah berbunyi pelan. Tanda pelajaran terakhir sebelum salat Jumat segera berakhir. Dari jendela ruang guru, aku bisa melihat halaman sekolah mulai ramai. Anak-anak laki-laki berlarian kecil menuju masjid di ujung lapangan. Seragam putih abu-abu mereka berkibar terkena angin. Beberapa saling bercanda, melempar peci. Ada yang tertawa keras. Semuanya tampak hidup, muda, penuh suara. Aku selalu menyukai momen-momen itu. Suasana menjelang salat Jumat selalu membawa ketenangan tersendiri. Para guru perempuan biasanya tetap di ruang guru, mengobrol sambil menyiapkan administrasi. Sementara siswa perempuan berada di kelas atau kantin. Udara Jakarta siang itu panas, tapi anehnya aku merasa damai. Namun, entah kenapa pandanganku waktu itu berhenti pada satu sosok di antara kerumunan siswa yang berjalan ke arah masjid. Reza. Ia berbeda. Tidak karena wajahnya, tapi karena keheningannya. Reza selalu berjalan pelan, menunduk seperti seseorang yang tak ingin dilihat dunia. Tubuhnya tinggi tapi kurus, kulitnya pucat, dan matanya selalu tampak letih. Seolah tidak pernah tidur dengan tenang. Aku ingat betul. Reza adalah siswaku di kelas 11 IPA 2, anak yang jarang bicara, tapi selalu mengerjakan tugas dengan rapi. Nilainya tidak buruk, hanya tidak menonjol, tapi ada sesuatu dari dirinya yang sulit dijelaskan. Seakan ia hidup di dimensi yang berbeda dari teman-temannya. Hari itu, aku melihatnya berjalan sambil memanggul tas ransel besar berwarna hitam. Tas itu tampak lebih berat dari biasanya. Tali ranselnya menekan bahunya dalam hingga kain seragamnya sedikit tertarik. Sekilas, aku berpikir mungkin dia baru saja membawa buku tambahan atau mungkin laptop. Aku sempat ingin memanggilnya, hanya untuk menanyakan kabar. Tapi langkahku urung. Mungkin dia cuma mau salat lebih awal, pikirku waktu itu. Tidak ada yang terasa aneh. Tidak ada firasat apapun. Aku melanjutkan pekerjaan di meja guru, memeriksa hasil karangan siswa tentang suara yang tak pernah didengar. Ironisnya, karangan Reza adalah yang paling menarik. Ia menulis tentang seseorang yang ingin berbicara, tapi dunia terlalu bising untuk mendengarnya. Saat itu, aku hanya menganggapnya metafora remaja. Aku tidak pernah menyangka tulisan itu adalah pesan yang sebenarnya. Dari jendela ruang guru, aku masih sempat melihat Reza berhenti sejenak di tangga masjid. Ia menunduk, seolah ragu untuk melangkah. Lalu ia menarik napas panjang dan masuk ke dalam. Aku ingat jelas bayangan tubuhnya menghilang di balik pintu kayu masjid, bersama ratusan siswa lain. Tak ada yang tampak ganjil. Ya, tidak ada ekspresi marah, tidak ada senyum aneh, tidak ada tanda-tanda bahaya. Hanya seorang anak pendiam yang ikut salat Jumat seperti biasa. Beberapa guru lain datang menghampiri, berbicara tentang acara sekolah minggu depan. Aku menulis jadwal di papan kecil di meja. Sesekali melirik jam dinding, pukul 11.45. Waktu berjalan seperti biasa. Tapi dalam ketenangan itulah, justru hidup menyimpan rahasianya. Aku sering berpikir sekarang, setelah semua yang terjadi, bagaimana mungkin aku tidak melihat apa-apa? Bagaimana mungkin seorang guru yang setiap hari berbicara tentang kepekaan dan kemanusiaan bisa begitu buta terhadap tanda-tanda di depan matanya sendiri? Saat itu,
Aku masih tersenyum mengingat Reza yang pernah kupanggil 2 minggu sebelumnya karena tidak ikut upacara. Dia hanya menjawab singkat. Saya tidak suka keramaian, Bu. Terlalu banyak suara. Dan aku, guru yang seharusnya memahami, hanya menepuk bahunya sambil berkata, kamu harus belajar bersosialisasi, Za. Dunia tidak bisa kamu hindari selamanya. Aku menyesal mengucapkan itu sekarang. Karena ternyata dunia memang sudah lama menghindari Reza. Hari Jumat itu berlalu seperti rutinitas hingga menit ke-13 setelah azan pertama. Aku sempat berpikir untuk ke masjid bagian perempuan. Tapi urung karena sedang menulis catatan nilai. Satu-satunya hal yang menempel di ingatanku dari pagi itu adalah punggung Reza. Punggung yang tampak kecil, tapi membawa beban yang tak seharusnya ditanggung anak seusianya. Dan kini, setiap kali aku memejamkan mata, aku masih bisa melihat bayangan itu berjalan menjauh, membawa tas hitam besar, meninggalkan ruang guru, menuju masjid, menuju sesuatu yang tak seorang pun, termasuk aku, duga akan mengubah hidup kami semua selamanya. Hari itu, aku pikir itu hanya Jumat yang biasa. Ternyata, itu hari terakhir sekolah kami mengenal arti biasa. Aku masih ingat jelas waktu itu. Bahkan hingga kini, suara itu masih bergema di telingaku seperti gema yang tak pernah padam. Ledakan itu datang tepat setelah imam mengucap, Allahu Akbar, untuk memulai rakaat pertama. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Suara keras memecah udara, boom, disertai getaran yang membuat kaca jendela ruang guru bergetar hebat. Aku refleks menjatuhkan pena yang sedang kugunakan untuk menulis nilai. Asap tipis mulai terlihat menembus jendela ke arah lapangan. Beberapa guru perempuan menjerit, berdiri panik. Seseorang berteriak, "Masjid!" dari arah masjid. Darahku langsung dingin. Aku berlari keluar ruang guru tanpa sempat memakai jilbab dengan benar. Di sepanjang koridor, debu berterbangan. Anak-anak berhamburan. Beberapa menangis. Beberapa berteriak memanggil nama teman. Masjid sekolah kami, tempat yang biasanya tenang dan penuh doa, kini berubah menjadi pemandangan yang tak dapat kulupakan seumur hidup. Sebagian atap masjid runtuh di sisi kanan. Kaca-kaca jendela pecah berserakan. Pecahan ubin berlumur darah. Bau asap bercampur besi memenuhi udara. Aku terpaku. Lalu aku mendengar rintihan. "Tolong, Bu, tolong." Aku berlari mendekat. Mencoba mengangkat puing ringan, menyingkirkan sandal, dan pecahan kaca. Beberapa siswa terbaring di lantai. Sebagian masih bergerak, sebagian diam. Aku tak berani memastikan yang mana yang masih bernyawa. Lalu mataku menangkap sesosok tubuh di dekat mimbar, tak jauh dari posisi imam. Rambutnya hitam, kemejanya putih kotor oleh abu dan darah. Tas hitam besar masih tergantung di sebelahnya, sobek terbuka. "Za." Aku memanggil namanya dengan suara bergetar. Tubuhku terasa lemas, tapi aku tetap melangkah mendekat. Dia terbaring miring, wajahnya penuh debu, bibirnya pecah, dan matanya terpejam. Aku berlutut di sampingnya, mengguncang bahunya pelan. "Reza, nak, bangun, Reza." Tidak ada jawaban, tapi aku merasakan napas lemah dari hidungnya. Alhamdulillah, dia masih hidup. Beberapa guru dan petugas sekolah datang membantu. Kami mengangkat korban satu persatu keluar dari masjid. Suara sirene ambulans mulai terdengar dari kejauhan. Samar, tapi terasa seperti kelegaan di tengah kekacauan itu. Aku duduk di tepi lapangan. Lututku gemetar. Tangan berlumur darah yang entah milik siapa. Aku melihat anak-anak menangis memeluk satu sama lain. Beberapa memanggil orang tua dengan ponsel bergetar di tangan gemetar. Aku hanya bisa diam. Dunia rasanya berhenti berputar. Ketika polisi tiba, garis kuning dipasang di sekitar masjid. Wartawan mulai berdatangan, mengambil foto, bertanya-tanya tanpa belas kasihan. Kepala sekolah berteriak menyuruh semua guru tenang dan tidak memberikan keterangan apapun. Namun, pikiranku hanya tertuju pada satu hal, Reza. Dia dibawa ke ambulans bersama korban lain. Ketika petugas medis memeriksa tas hitamnya, wajah mereka berubah tegang. Aku melihat sekilas,
Di dalam tas itu ada sisa logam, kabel, serpihan baterai, dan sesuatu yang seperti rangkaian elektronik. Aku tidak mengerti. Aku tidak ingin mengerti. Gumamku. Bu, anak ini yang bawa tas. Tanya seorang petugas kepadaku. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Iya, itu tasnya. Tapi dia anak baik saya. Saya tidak tahu. Kata-kataku terhenti. Suaraku pecah di tenggorokan. Polisi mencatat sesuatu, lalu menatapku lama. Tatapan dingin yang membuatku menggigil. Mereka membawa tas itu pergi. Sementara ambulans melaju meninggalkan halaman sekolah dengan sirene panjang yang merobek langit siang. Aku berdiri di sana terpaku, menatap masjid yang kini dikelilingi asap dan debu, menatap anak-anak yang kehilangan tawa, menatap serpihan kaca yang memantulkan cahaya matahari seperti luka yang berkilau. Di kepalaku hanya satu pertanyaan yang terus berulang. Apa yang sudah terjadi pada anak itu? Reza, anak pendiam yang tak pernah menatap mata siapapun, yang menulis esai tentang kesunyian, yang tak suka keramaian. Anak yang kubiarkan berjalan sendiri menuju masjid dengan tas hitam besar di punggungnya. Aku seharusnya bertanya. Aku seharusnya menghentikannya, sekadar memanggil namanya atau menanyakan isi tas itu. Tapi aku tidak melakukannya. Dan kini, setiap kali aku menutup mata, aku selalu melihat punggungnya berjalan menjauh, menyeberangi lapangan menuju tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi doa. Tapi hari itu berubah menjadi tempat kematian dan kebisuan. Sore harinya, ketika berita di televisi mulai menyiarkan ledakan di Masjid SMA 72 Jakarta, diduga bom rakitan dibawa siswa sendiri, aku hanya bisa duduk di kursi, memandangi layar tanpa suara. Nama Reza disebut, dan di sana, di antara liputan, foto-foto, dan komentar publik yang tak tahu apa-apa, aku merasa sesuatu di dalam diriku runtuh. Bukan hanya sekolah yang hancur hari itu, sebagian dari diriku pun ikut meledak, diam-diam di dalam dada. Hari-hari setelah ledakan itu terasa seperti kabut yang tak kunjung reda. Sekolah ditutup untuk sementara waktu. Pagar digembok. Garis polisi masih terpasang di sekitar masjid. Dan di ruang guru hanya tersisa bau asap dan debu yang entah kenapa masih terasa di udara. Aku datang ke sekolah 2 hari kemudian karena dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Ruang kepala sekolah diubah menjadi ruang interogasi sementara. Di sana sudah duduk beberapa guru lain. Sebagian masih tampak pucat dan trauma. Ketika namaku dipanggil, aku masuk dengan tangan gemetar. 2 orang polisi duduk di seberang meja, mengenakan seragam lengkap. Salah satunya memperkenalkan diri dengan suara datar. Kami hanya ingin mengonfirmasi beberapa hal, Bu Nisa. Mohon jawab sejujurnya. Ini untuk kepentingan penyelidikan. Aku mengangguk. Dalam hati, aku berdoa agar semua ini hanya kesalahpahaman besar. Pertanyaan pertama mereka sederhana, tentang jam kejadian. Siapa yang terakhir terlihat menuju masjid? Dan apakah aku mengenal siswa bernama Reza Maulana? Tentu saja aku mengenalnya. Aku wali kelasnya. Aku bahkan hafal cara dia menulis namanya di pojok kanan atas setiap lembar tugas. Huruf R yang terlalu tinggi dan huruf Z yang seperti petir kecil. Anak itu pendiam tapi baik, kataku waktu itu. Dia tidak pernah membuat masalah. Saya tidak percaya. Bu, Didi benarkah kalau dia bisa melakukan hal seperti ini? Polisi itu menatapku tanpa ekspresi. Lalu ia membuka map biru di depannya dan mengeluarkan selembar foto. Foto itu menampilkan layar ponsel Reza. Aku tak bisa menahan napas. Di sana terlihat gambar senjata rakitan, foto darah di lantai, entah darah siapa, dan beberapa tulisan tangan di catatan digitalnya. Mereka harus tahu rasanya takut. Suara tawa mereka menutupi suara tangisku. Hari Jumat. Semuanya akan diam. Aku menutup mulut dengan tangan. Rasanya mual, bukan karena jijik, tapi karena ketakutan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa? Foto-foto ini ditemukan di ponselnya, kata polisi itu. Tenang, dia juga aktif di beberapa forum daring yang membahas bahan peledak sederhana. Kami sedang menelusuri kemungkinan ada orang lain yang memengaruhinya. Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya menatap meja, menahan air mata yang sudah menggenang. Bu Nisa,
Apakah Anda pernah memperhatikan perubahan perilaku Reza belakangan ini? Pertanyaan itu seperti pisau. Aku mencoba mengingat semua hari, semua percakapan kecil yang pernah kami lakukan. Aku ingat ia sering datang terlambat, tapi selalu punya alasan sederhana. Aku ingat wajahnya waktu aku memuji puisinya di depan kelas. Ia tersenyum sedikit, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Aku ingat minggu lalu saat ia menatap keluar jendela sepanjang pelajaran, menulis sesuatu di buku yang kutahu bukan catatan pelajaran. Aku menganggap itu hal biasa. Aku terlalu sibuk mengejar administrasi, nilai, rapat guru, target sekolah, sampai lupa memperhatikan satu hal paling sederhana, mata seorang anak yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh, jawabku lirih. Dia hanya lebih pendiam dari biasanya. Polisi itu mengangguk pelan, lalu menulis sesuatu di notulen. Tapi aku tahu, dalam pikirannya, Reza sudah dianggap laku, dan aku, guru yang seharusnya mengenalnya lebih baik, hanyalah saksi yang gagal membaca tanda-tanda. Setelah sesi itu, aku duduk lama di parkiran. Hujan mulai turun, gerimis tipis yang membuat aroma tanah bercampur dengan kenangan buruk. Aku membuka catatan tugas siswa di tas, mencari tulisan Reza. Lembar puisinya masih ada di sana. Judulnya, Sunyi yang Meledak. Baris terakhirnya membuatku membeku. Ketika dunia tak mau mendengar, biar saja suara dari dalamku yang berbicara. Aku menangis lama di parkiran itu. Tangis yang tidak keras, hanya sesenggukan pelan. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa ia telah menjadi bagian dari tragedi tanpa pernah bermaksud demikian. Keesokan harinya, berita mulai tersebar di media. Reza Maulana, siswa SMA 72 Jakarta diduga pelaku tunggal dalam ledakan masjid sekolah. Foto wajah Reza terpampang di layar televisi, diiringi komentar dari orang-orang yang tidak pernah mengenalnya. Beberapa guru di grup WhatsApp sekolah menulis pesan panjang tentang betapa anehnya anak itu sejak dulu, seolah ingin menjauh dari keterlibatan. Aku membaca semua itu dengan hati yang remuk. Aku ingin membela Reza, ingin berteriak bahwa anak itu bukan monster, hanya korban dari sesuatu yang lebih besar. Tapi suaraku tak keluar, karena di dalam diriku sendiri masih ada pertanyaan yang tak bisa kuajab. Apakah aku benar-benar mengenalnya? Atau aku hanya mengenal topeng yang ia tunjukkan di kelas setiap hari? Malam itu, aku menulis di buku harian. Mungkin guru seharusnya tak hanya mengajar huruf dan angka, tapi juga membaca hati muridnya. Dan aku gagal melakukannya pada Reza. Aku menatap keluar jendela apartemen kecilku, mendengar suara hujan menetes pelan. Di kejauhan, sirene polisi masih terdengar samar. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku benar-benar merasa takut. Bukan pada ledakan, bukan pada kematian, tapi pada kebenaran yang mulai menampakkan diri sedikit demi sedikit melalui anak yang selama ini kukira hanya pendiam. Adakahnya, kenangan terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Sudah 2 minggu sejak ledakan, tapi setiap malam aku masih bermimpi berada di kelas 11 IPA 2. Ruangan berukuran sedang dengan jendela besar yang menghadap ke lapangan basket. Di sana, di barisan paling belakang dekat dinding, duduk seorang anak yang hampir tak pernah bersuara. Reza Maulana. Aku bisa membayangkan posisinya bahkan tanpa melihat denah kelas. Selalu di kursi dekat tembok di sisi kanan, tempat cahaya matahari sore jarang masuk. Dari sana, ia bisa melihat semua orang tanpa terlihat. Setiap kali aku masuk kelas untuk mengajar, aku sering memperhatikannya sebentar. Bukan karena ia nakal, tidak, sama sekali tidak. Tapi karena ia selalu tampak terpisah dari suasana kelas. Saat teman-temannya tertawa, ia hanya menunduk. Saat ada diskusi kelompok, ia lebih banyak diam, mencatat sendiri di buku lusuh bergambar kamera. Aku pernah bertanya, "Reza, kenapa kamu selalu sendirian?" Dia menatapku sekilas, lalu menjawab pelan, hampir tak terdengar. "Karena saya tidak tahu cara menjadi seperti mereka, Bu." Jawaban itu menancap di kepalaku lama, tapi waktu itu aku hanya tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu jadi seperti siapapun, Nak. Cukup jadi dirimu sendiri." Kalimat yang terdengar bijak, tapi sekarang terasa hampa.
Karena ternyata dunia tak pernah memberi ruang bagi anak yang terlalu berbeda. Beberapa kali, aku memergoki anak-anak di kelas itu menggoda Reza. Awalnya aku kira hanya gurauan remaja, tapi lama-lama kata-kata mereka menjadi kejam. Piko lewat. Hati-hati. Nanti difotoin pas kamu jatuh. Reza kan doyan foto darah. Woi, fotografer mayat. Aku marah waktu itu. Aku menegur mereka keras-keras di depan kelas. Aku bilang, kalau kalian tidak suka teman kalian, bukan berarti kalian boleh mempermalukannya. Mereka menunduk, pura-pura menyesal. Tapi aku tahu, di belakang, ejekan itu tetap berlanjut. Beberapa hari kemudian, aku memanggil Reza ke ruang guru. Dia datang dengan langkah pelan, memegang kameranya seperti seseorang memegang bagian tubuhnya sendiri. Reza, kenapa kamu suka memotret hal-hal yang berdarah? Tanaku lembut. Dia tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela, lalu berkata, karena darah itu jujur, Bu. Aku terdiam. Orang bisa pura-pura bahagia, tapi darah gak bisa pura-pura. Kalau keluar, berarti sakit beneran. Aku masih ingat getar suaranya ketika mengucapkan itu. Aku menatap matanya, bening, tapi menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari usia 16 tahun. Waktu itu, aku hanya mengangguk, tidak tahu harus mengatakan apa. Aku menulis di buku catatan guru, Reza memiliki kepekaan tinggi, tapi perlu bimbingan sosial. Sekarang, aku benci kalimat itu. Seolah aku sedang meringkas penderitaan anak manusia menjadi satu catatan administratif. Aku masih menyimpan beberapa tulisannya. Salah satunya esai bertema, masa depan yang ingin aku ubah. Sebagian besar siswa menulis tentang teknologi, lingkungan, atau masa depan cerah. Tapi tulisan Reza berbeda. Ia menulis, aku ingin meledakkan dunia, bukan untuk menghancurkan, tapi supaya semua orang berhenti sebentar agar mereka bisa mendengar suara yang selama ini terkubur di kepala masing-masing. Waktu pertama kali membacanya, aku menganggapnya puitis. Meski agak gelap, aku bahkan memberinya nilai A. Aku pikir dia hanya anak yang terlalu imajinatif, senang menulis metafora ekstrim seperti banyak remaja lain. Aku tidak tahu bahwa kalimat itu adalah jeritan, bahwa kata meledakkan dunia bukan sekadar simbol. Beberapa hari sebelum tragedi itu, aku melihat Reza duduk sendirian di taman belakang sekolah. Tangannya memegang ponsel. Wajahnya tampak tegang. Aku mendekat dan bertanya, "Kamu kenapa, Za?" Dia buru-buru menutup layar ponselnya dan berkata, "Enggak apa-apa, Bu." Aku tidak memaksa. Aku pikir dia sedang bertengkar dengan teman atau keluarga. Sekarang, setelah tahu dari polisi bahwa ia aktif di forum tentang balas dendam dan kekerasan, aku ingin menampar diriku sendiri karena membiarkannya berlalu begitu saja. Mungkin kalau saat itu aku sedikit lebih keras memintanya bercerita, semua ini tidak akan terjadi. Dulu, setiap akhir pelajaran, aku sering melihat Reza menunggu semua temannya keluar dulu baru ia membereskan bukunya. Ia selalu keluar paling terakhir, berjalan lambat seolah takut dilihat siapapun. Dan yang paling aku ingat, aku tidak pernah melihatnya tertawa. Bahkan ketika aku bercanda di kelas, anak-anak lain terpingkal. Reza hanya menatap dengan ekspresi datar, seperti orang yang sedang menonton kehidupan dari balik kaca. Aku kira dia pemalu. Sekarang aku tahu dia hanya lelah. Lelah ditertawakan. Lelah dianggap aneh. Lelah menanggung semua luka dalam diam. Kalau saja waktu bisa diulang, aku ingin sekali duduk di sebelahnya hari itu. Aku ingin menatap matanya dan bilang, "Reza, kamu boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan meledakkan dunia. Ledakan saja di kertas, di kata-kata." Tapi waktu tidak pernah memberi kesempatan kedua. Dan aku, yang dulu mengajarinya menulis agar bisa menyuarakan perasaan, ternyata gagal mendengar suara paling penting dari semuanya. Suara seorang anak yang meminta tolong dengan cara yang tak dimengerti siapapun. Aku pikir setelah semua itu, penderitaan kami akan perlahan mereda. Tapi ternyata tidak. Ledakan itu memang berhenti dalam 1 detik. Tapi gelombangnya masih terasa hingga berminggu-minggu setelahnya.
di layar televisi, di halaman depan koran, di wajah orang-orang yang memandangku dengan curiga setiap kali aku lewat. Sekolah kami, SMA 72 Jakarta, kini bukan lagi sekadar tempat belajar. Itu simbol tragedi nasional. Di gerbang sekolah, setiap hari mobil-mobil media berjajar. Kamera dan mikrofon seolah tumbuh dari tanah. Mereka menunggu siapa saja yang bisa memberi keterangan baru. Guru, siswa, bahkan penjaga kantin. Dan aku, yang namanya sempat disebut dalam berita karena dekat dengan pelaku, tiba-tiba menjadi buruan. Hari itu, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Aku ingat aroma kopi hitam yang dibiarkan dingin di atas mejanya dan ekspresi gugup di wajahnya. Bu Nisa, saya harap ibu tidak memberikan komentar apapun kepada media, katanya pelan tapi tegas. Mereka suka memelintir kata. Ini bisa memperburuk citra sekolah. Aku menatapnya lama. Tapi, Pak, mereka menuduh kita lalai. Mereka bilang guru-guru tidak peka terhadap anak-anak. Apakah kita tidak perlu menjelaskan? Kepala sekolah menunduk, lalu menghela napas panjang. Justru itu, kalau kita bicara, mereka akan menggali lebih dalam. Sekolah sedang berusaha menenangkan situasi. Nanti, tolong jangan menambahi. Aku hanya bisa mengangguk, tapi di dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Mungkin tentang sistem pengawasan, mungkin tentang laporan bullying yang tidak pernah ditindaklanjuti, atau mungkin tentang Reza sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung. Wartawan mengejarku bahkan di depan rumah. Ada yang menyodorkan ponsel dengan kamera menyala. Ada yang langsung bertanya tanpa sopan santun. Ibu wali kelasnya ya? Apa ibu tahu kalau Reza punya rencana jahat? Benarkah ibu sering melihat dia bawa tas besar? Apakah benar guru-guru menutup mata soal bullying di sekolah itu? Aku ingin berteriak bahwa aku pun korban. Bahwa aku masih terbangun tengah malam dengan bau asap yang sama. Tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin narasi, bukan kebenaran. Setiap kali aku pulang dari sekolah, tetangga menatapku dengan dua macam pandangan, kasihan dan curiga. Anak-anak di lingkungan rumahku bahkan berbisik, itu tuh gurunya yang muridnya ngebom sekolah. Kalimat sederhana itu terasa lebih menyakitkan dari apapun. Suatu sore, aku dipanggil lagi ke ruang kepala sekolah. Kali ini suasananya lebih tegang. Di sana sudah ada wakil kepala sekolah dan seorang pria asing berpakaian rapi. Katanya dari bagian hukum yayasan. Bu Nisa, kata kepala sekolah, hati-hati. Kami dengar Anda sempat bicara dengan salah satu wartawan Tempo Hari. Saya cuma bilang saya belum bisa komentar, Pak. Jawabku. Tetapi tetap saja ibu terlihat di televisi. Kami ingin semua guru menjaga citra sekolah. Kasus ini sensitif. Kami tidak ingin nama lembaga rusak karena emosi seseorang. Aku menggenggam tanganku di pangkuan, berusaha menahan diri. Jadi, Bapak ingin saya diam saja? Bahkan kalau media menyalahkan kita? Iya, demi kebaikan bersama. Kalimat itu menusuk. Kebaikan bersama. Tapi entah kenapa rasanya seperti perintah untuk menutup mata dari kebenaran. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali catatan harian Reza yang kutemukan di laci meja sekolah sebelum ruangannya disegel polisi. Halaman terakhirnya hanya berisi satu kalimat. Mereka semua pura-pura tidak tahu, Bu. Kalimat itu menghantuiku. Siapa yang dimaksud? Mereka? Teman-temannya? Guru-guru lain? Atau pihak sekolah sendiri? Aku mulai mengingat satu hal yang dulu kuanggap sepele. Beberapa kali, Reza datang padaku dan mengatakan ia tidak ingin duduk di kelas itu lagi. Ia bilang, saya sudah lapor ke BP, Bu, tapi gak ada yang berubah. Dan aku seperti biasa hanya berkata, sabar ya, nanti ibu bantu. Tapi aku tidak pernah benar-benar bertindak. Kini aku tahu, laporan-laporan itu mungkin disimpan atau sengaja diabaikan agar tidak mencoreng nama sekolah berstatus unggulan. Keesokan paginya, seorang wartawan muda menemuiku diam-diam di parkiran. Ia bilang, Bu Nisa,
Kami mendapat informasi kalau Reza sempat menulis surat keluhan ke pihak sekolah 3 bulan sebelum kejadian, tapi surat itu tidak pernah sampai ke dinas. Apakah ibu tahu? Aku terdiam. Surat itu bisa jadi benar. Reza memang pernah menulis sesuatu untuk pihak sekolah dan memintaku memeriksanya dari sisi tata bahasa. Aku bahkan sempat membubuhkan tanda tangan kecil di pojok kertas itu, tanda bahwa aku sudah membacanya. Tapi aku tak pernah tahu kelanjutannya. Kini aku sadar, mungkin surat itu tidak pernah dikirim, mungkin dibuang, mungkin disembunyikan. Dan dalam hening malam itu, aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Reza bukan satu-satunya korban. Dia hanyalah satu dari sekian banyak suara yang dibungkam oleh sistem yang lebih sibuk menjaga nama baik daripada mendengar jeritan anak-anaknya sendiri. Aku menatap kaca jendela ruanganku. Bayangan wajahku sendiri tampak lelah dan asing. Aku tidak tahu lagi mana yang lebih mengerikan, ledakan yang sudah terjadi, atau kebisuan orang-orang dewasa yang pura-pura tidak tahu bahwa semuanya sebenarnya sudah meledak jauh sebelum hari itu. Hari itu, aku datang ke sekolah untuk pertama kalinya setelah 2 minggu masa investigasi. Suasana sekolah masih muram. Cat dinding yang dulu berwarna krem kini terasa kusam. Spanduk bertuliskan, "Kami berduka," masih tergantung di gerbang. Dan setiap langkah kaki di koridor menggema. Seakan gedung itu menyimpan napas panjang yang belum selesai. Aku masuk ke ruang guru tanpa suara. Mejaku masih seperti terakhir kali kutinggalkan. Tumpukan kertas nilai, setumpuk tugas karangan, dan segelas air yang sudah berdebu. Entah kenapa, aku membuka laci bawah. Padahal aku tahu isinya hanya alat tulis dan beberapa catatan kelas. Tetapi saat itu, ada sesuatu di dalam hatiku yang mendorong untuk mencari, dan disitulah aku menemukannya. Sepotong kertas terlipat rapi, agak kusut di sudutnya. Tulisan tangan itu ku kenal, huruf-huruf miring dengan tekanan pena yang kuat. Aku membukanya perlahan. Isinya hanya satu paragraf pendek. "Bu, kalau suatu hari saya hilang, jangan salahkan diri ibu. Dunia ini terlalu ramai untuk saya." Aku terpaku. Dunia seperti berhenti berputar. Kalimat itu begitu sederhana, tapi terasa seperti pisau yang menembus dada. Aku membacanya berulang-ulang, berharap ada arti lain, makna tersembunyi yang bisa membuat semuanya lebih ringan. Tapi tidak ada. Kalimat itu adalah perpisahan. Bukan dalam bentuk pamit yang dramatis, tapi seperti gumaman lembut dari seseorang yang sudah terlalu lelah untuk bicara keras-keras. Aku duduk di kursi itu lama sekali. Air mataku jatuh satu persatu, menodai kertas itu hingga tintanya sedikit luntur. Aku memegang surat itu di dada, menunduk, berbisik. "Maaf ibu terlambat mendengar. Selama ini, aku mengira aku sudah cukup mengenalnya. Anak pendiam yang butuh dorongan, bukan pertolongan. Aku mengira diamnya hanya tanda malu, bukan tanda putus asa. Tapi surat itu membalikkan semuanya. Kini aku tahu, Reza tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya berbicara dalam bahasa yang tidak kami pahami. Setelah lama menangis, aku mulai membuka kembali laci-laci lain. Di sana ada catatan tugas, coretan kecil di kertas buram, dan beberapa foto yang pernah dikumpulkan Reza untuk tugas menulis deskriptif. Salah satunya gambar selembar kain putih dengan bercak merah. Di balik foto itu, ia menulis, "Setiap noda punya cerita." Aku gemetar. Setiap potongan kecil dari dirinya kini tampak seperti potongan puzzle yang dulu tidak kusadari maknanya. Aku merasa sedang membaca pesan terakhir dari seseorang yang berusaha keras agar ada yang mendengar sebelum semuanya terlambat. Sejak saat itu, aku tahu aku tidak bisa diam lagi. Aku mulai mengumpulkan semua yang tersisa tentang Reza, tugas-tugasnya, esai, catatan kecil, bahkan pesan singkat yang dulu pernah ia kirim padaku di aplikasi sekolah. Aku mengumpulkannya bukan untuk membela diriku, tapi untuk menunjukkan bahwa Reza bukan monster seperti yang media katakan. Dia bukan pelaku biadab atau remaja gila yang terobsesi kekerasan. Dia hanya anak yang kehilangan tempat untuk bersuara. Dan ketika akhirnya dia berbicara, dunia menutup telinga. Beberapa hari kemudian, aku menemui kepala sekolah. Aku membawa surat Reza dan semua catatannya,
meletakkannya di atas meja beliau. "Pak, anak ini tidak jahat," kataku dengan suara bergetar. "Dia sakit, dia sendirian, dan sekolah ini ikut membuatnya begitu." Kepala sekolah hanya diam. Wajahnya kaku antara cemas dan takut. "Bu Nisa," katanya akhirnya, "saya paham perasaan ibu, tapi semua ini sensitif. Kalau ibu menyebarkan surat itu, akan jadi masalah hukum. Bisa memperburuk citra sekolah, bahkan bisa menimbulkan simpati yang salah kepada pelaku." Aku menatapnya tajam. Simpati yang salah? Jadi sekarang berempati pada anak yang kesakitan dianggap salah? "Pak?" Beliau tak menjawab. Dan disitulah aku sadar, tidak ada yang benar-benar peduli dengan Reza. Yang mereka pedulikan hanya nama baik, ranking, dan bagaimana agar semuanya cepat dilupakan. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Surat itu telah mengikatku dengan rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang. Malamnya, aku menulis di buku harianku. Aku akan membuat mereka mendengar, bukan untukku, tapi untuk Reza, anak yang suaranya terkubur di bawah puing masjid dan kesunyian orang dewasa. Aku memotret surat itu, menyimpannya di ponsel, lalu membuat salinan agar tidak hilang. Sejak malam itu, aku mulai mengumpulkan semuanya dalam satu map coklat bertuliskan, "Reza, manusia yang tidak didengar." Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku tahu satu hal. Suatu hari nanti, dunia harus tahu siapa Reza sebenarnya. Bukan dari berita yang menuduh, tapi dari kata-kata yang ia tinggalkan. Dan setiap kali aku membaca ulang kalimat itu, "Bu, kalau suatu hari saya hilang, jangan salahkan diri ibu." Aku justru semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Karena bagaimanapun aku mencoba memaafkan diri sendiri. Aku tahu kebenarannya. Yang membuat Reza benar-benar hilang bukan dunia yang terlalu ramai, tapi orang-orang seperti aku yang terlalu diam. Setelah menemukan surat Reza, aku tidak lagi bisa duduk diam. Setiap malam, aku terjaga dengan satu pertanyaan yang terus berputar di kepala. Apa sebenarnya yang terjadi di balik diamnya Reza? Polisi boleh menutup kasus dengan label tindakan individu. Tapi aku tahu, kebenaran tidak sesederhana itu. Tak mungkin seorang anak yang dulu selalu mengucap salam dengan lirih bisa tiba-tiba menjadi pelaku tragedi tanpa alasan yang menumpuk dari waktu ke waktu. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Bukan sebagai guru, bukan sebagai saksi, tapi sebagai seseorang yang sudah berhutang penjelasan. Untuk Reza, untuk diriku sendiri. Aku mulai menemui teman-teman sekelasnya satu persatu. Diam-diam, tidak di sekolah, karena pihak sekolah melarang kami membahas kasus ini secara terbuka. Mereka bilang semua komunikasi dengan siswa harus terkendali. Tapi aku tidak peduli lagi dengan aturan itu. Aku ingin mendengar versi anak-anak. Suara yang selama ini tenggelam di balik laporan resmi. Pertemuan pertamaku dengan Arman, teman sebangku Reza, berlangsung di taman dekat sekolah pada sore hari. Anak itu gelisah, menunduk terus, sesekali memandangi ujung sepatunya. "Bu, saya gak nyangka Reza bakal begitu," katanya pelan. "Kami sering godain dia." "Iya, tapi cuma bercanda, Bu, gak serius." Aku menatapnya lama. "Bercanda yang seperti apa, Arman?" Dia terdiam sebentar, lalu menjawab lirih. "Kadang kami panggil dia psiko, si mayat hidup. Pernah juga kami kunci dia di ruang fotografi. Cuman 5 menit kok, Bu." Dia marah waktu itu, tapi gak bilang apa-apa. Cuma nulis di buku lalu pergi. 5 menit. Baginya mungkin sepele. Tapi bagi Reza, mungkin 5 menit itu terasa seperti seumur hidup. Aku menahan napas. "Kalian gak pernah minta maaf." Arman menggeleng. Air matanya jatuh. "Kami pikir dia udah lupa, Bu. Dia malah ngasih nilai bagus waktu bantu tugas kelompok. Saya kira dia nggak dendam." Aku memejamkan mata. Anak-anak ini tidak jahat. Mereka hanya tidak tahu bahwa kekerasan yang dibungkus tawa tetap saja kekerasan. Beberapa hari kemudian, aku menemui Dina, satu-satunya teman perempuan yang dulu cukup dekat dengan Reza. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Rawamangun. Dina tampak ragu saat melihatku. Akhirnya setuju bicara.
Reza itu baik, Bu, katanya sambil menggenggam cangkir. Dia pernah nolong saya waktu saya nangis di taman belakang. Dia dengerin saya tanpa banyak ngomong. Tapi belakangan dia berubah. Berubah bagaimana? Tanahku. Dia mulai ngomong hal-hal aneh kayak dia pengen dunia diam. Dia bilang, manusia cuma ngerti kalau mereka takut. Saya kira dia bercanda. Bu, dia sering bilang ingin balas dendam pada dunia. Saya pikir itu cuma kata-kata anak frustrasi. Aku menatap Dina, tapi ia tak berani membalas tatapanku. Pernah kamu tanya maksudnya apa? Pernah. Dia cuma senyum dan bilang, tenang aja, Din. Nanti mereka semua akan ngerti. Aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku. Kata-kata itu, mereka semua akan ngerti. Terdengar seperti janji, tapi juga peringatan. Dari percakapan demi percakapan, perlahan potongan puzzle itu mulai terbentuk. Reza bukan tiba-tiba berubah. Ia perlahan terjauhkan dari dunia nyata dan menemukan pelarian di dunia maya. Beberapa siswa bercerita bahwa Reza sering membicarakan forum daring tempat ia berteman dengan orang-orang yang berpikiran sama. Salah satu anak, Rico, bahkan menunjukkan tangkapan layar dari grup itu sebelum dihapus polisi. Aku membaca potongan pesan di sana. Sekolah itu tempat semua orang pura-pura bahagia. Aku pengen lihat mereka berhenti tertawa walau cuma sebentar. Aku merasa perutku melilit. Dunia maya telah memberinya ruang yang tidak kami berikan di dunia nyata. Ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sekaligus ruang untuk menumbuhkan kemarahan. Dan aku, guru yang seharusnya membimbingnya ke arah cahaya, bahkan tidak tahu tempat gelap itu ada. Setiap malam, aku menulis semua pengakuan itu dalam buku catatan coklatku. Aku memberi judul halaman itu, Saksi Sunyi. Di situ, aku tulis kata-kata mereka satu persatu tanpa menambah atau mengurangi. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Namun, semakin banyak yang kutulis, semakin jelas satu hal. Reza bukan lahir dari kegelapan. Dia didorong ke sana, didorong oleh ejekan yang dianggap lelucon, oleh sistem sekolah yang menutup telinga, dan oleh orang dewasa yang lebih takut pada reputasi daripada kenyataan. Suatu malam, aku menatap kembali surat terakhir Reza. Dunia ini terlalu ramai untuk saya. Aku akhirnya mengerti, yang membuat dunia terlalu ramai bukan suara manusia, tapi kebisingan dari mereka yang berbicara tanpa mau mendengar. Dan aku, ibu gurunya, pernah menjadi bagian dari kebisingan itu. Sekarang, aku hanya punya satu tujuan, mengubah semua kesaksian itu menjadi sesuatu yang bisa membuka mata dunia, sebelum ada Reza lain yang lahir dari diam dan luka yang sama. Hari itu, ruang sidang begitu dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena tatapan semua orang yang tertuju padaku. Seolah mereka menimbang-nimbang, apakah aku saksi, pengkhianat, atau sekutu dari anak yang mereka sebut pelaku. Aku duduk di kursi saksi dengan tangan gemetar. Di depanku, deretan jaksa, pengacara, wartawan, dan keluarga korban. Mereka semua menunggu aku berbicara, tapi di kepalaku hanya ada satu wajah. Reza, masih terbaring koma di rumah sakit, masih belum bisa membela dirinya sendiri. Dan entah kenapa, aku merasa hari ini aku berbicara bukan hanya tentang dia, tapi untuk dia. Ketua Majelis Hakim membuka persidangan dengan suara berat. Saksi Ibu Nisa. Dimohon menceritakan yang Ibu ketahui tentang Reza A., siswa SMA 72 Jakarta yang diduga pelaku peledakan pada tanggal 12 Mei. Aku menarik napas panjang. Semua yang terjadi selama berbulan-bulan seakan memadat di tenggorokanku. Tapi aku tahu, jika aku diam hari ini, semuanya akan menguap dan tak pernah terungkap. Yang mulia, aku mulai dengan suara pelan. Bukan anak jahat, dia hanya anak yang tidak pernah didengar. Beberapa wartawan langsung menunduk menulis. Suara kamera berklik di belakangku. Aku lanjut berbicara, meski tenggorokanku terasa perih. Saya guru bahasa Indonesia sekaligus wali kelas Reza. Selama 2 tahun terakhir, saya melihatnya selalu duduk di pojok, jarang bicara, tapi selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. Ia tidak pernah melawan, tidak pernah membuat keributan.
Aku berhenti sejenak. Semua mata menatapku, menunggu kelanjutan kalimat itu. Tapi anak-anak lain sering menggodanya. Mereka menyebutnya psiko, menertawakan hobinya memotret daging mentah atau darah. Saya sudah menegur, tapi tidak ada tindak lanjut. Laporan saya ke guru BK tak pernah mendapat respon serius. Mungkin karena mereka pikir itu cuma hal sepele. Di kursi depan, aku melihat kepala sekolah menunduk, wajahnya tegang. Aku tahu kata-kataku sedang menembus lapisan pertahanan yang selama ini mereka bangun. Reza sering menulis hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi peringatan. Dalam salah satu esainya, ia menulis, "Aku ingin dunia berhenti bicara agar aku bisa tenang." Tapi tidak ada yang menanyakan apa maksudnya, termasuk saya. Suaraku mulai bergetar. Saya yang salah. Kami semua salah. Kami membiarkan seorang anak tenggelam dalam diamnya. Hakim bertanya, apakah ibu tahu jika Reza aktif di forum daring bertema kekerasan? Aku mengangguk perlahan. Saya baru tahu setelah kejadian, dari teman-temannya. Reza mencari tempat yang bisa mendengar dia, dan sayangnya tempat itu bukan sekolah. Ia menemukan komunitas yang memelihara rasa marahnya, bukan menyembuhkannya. Ruangan hening, hanya terdengar bunyi pena dan helaan napas panjang dari pengunjung sidang. Jadi menurut ibu, siapa yang harus bertanggung jawab? Aku terdiam beberapa detik. Kalimat itu seperti pisau, tajam, berisiko. Tapi aku tahu, inilah saatnya mengatakan yang sebenarnya. Tanggung jawab tidak bisa hanya diberikan kepada seorang anak yang sedang terluka. Tanggung jawab juga ada pada kami, para guru, pihak sekolah, dan semua orang dewasa yang menutup mata terhadap penderitaan anak-anak mereka. Kata-kataku menggantung di udara. Beberapa orang terlihat menunduk, sebagian lagi menggeleng pelan. Setelah kesaksian itu, aku turun dari kursi saksi dengan lutut lemas. Di luar, wartawan langsung mengerubungiku. Mikrofon dan kamera berdesakan di depan wajahku. Bu Nisa, benarkah sekolah menutup laporan bullying? Apakah benar Anda mengatakan sistem sekolah ikut bersalah? Apakah Anda membela pelaku? Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk dan berjalan cepat melewati kerumunan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu kata-kataku telah keluar dari ruang sidang dan menyebar ke dunia luar. Keesokan paginya, media sosial penuh dengan potongan video kesaksianku. Tagar dengan Reza menduduki puncak trending. Banyak orang menulis bahwa Reza hanyalah korban dari sistem yang buta terhadap empati. Tapi tak lama setelah itu, datang surat dari sekolah. Isinya singkat. Saudari Nisa dinyatakan melanggar etika profesi guru dengan membuka informasi internal yang mencoreng nama baik sekolah. Dikenakan sanksi skorsing sementara. Aku membaca surat itu berkali-kali. Tangan bergetar. Mereka menuduhku menjatuhkan nama baik sekolah. Padahal aku hanya ingin menegakkan kebenaran. Ironis, bukan? Aku dihukum bukan karena berbohong, tapi karena berkata jujur. Malam itu, aku duduk di kamar menatap surat skorsing dan surat Reza yang sudah mulai kusam. Di luar jendela, Jakarta masih berisik dengan suara klakson dan berita. Tapi di dalam diriku ada ketenangan aneh. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi diam. Aku menulis di buku harianku, hari ini aku bersaksi bukan untuk membela pelaku, tapi untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh kebisuan. Jika kejujuran membuatku kehilangan pekerjaan, biarlah. Setidaknya aku tidak lagi kehilangan nurani. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa Reza mendengarnya. Entah dari ruang sunyi di rumah sakit atau dari tempat yang lebih jauh, bahwa akhirnya ada seseorang yang benar-benar mendengar. Setelah kesaksianku di sidang viral, aku merasa seolah dunia membuka matanya untuk Reza. Namun, rasa lega itu hanya sesaat. Dalam diam, aku mulai menelusuri fakta lebih dalam, karena ada sesuatu yang tidak masuk akal. Reza koma. Ia tidak mungkin menyiapkan peledakan sendirian. Aku tahu itu di hati kecilku sejak awal, dan hati itu membimbingku menemukan celah yang tak terlihat oleh polisi dan media. Aku mulai meneliti ulang catatan kejadian hari itu, laporan polisi, rekaman CCTV sekolah, dan testimoni saksi.
Semua potongan itu seperti teka-teki yang harus kupasang dengan hati-hati. Di CCTV, aku melihat seorang pria bertopeng yang masuk ke masjid beberapa menit sebelum ledakan. Tidak ada yang mengenali pria itu. Kamera di lorong belakang hanya menangkap siluetnya. Aku menandai waktu, langkah, dan posisi, dan perasaan aneh mulai muncul. Reza mungkin tidak melakukan ini sendirian, atau bahkan tidak sama sekali. Laporan polisi menyebut ransel Reza sebagai alat peledak utama. Tapi ketika aku menelusuri tas itu sendiri, ada hal yang mencurigakan. Beberapa kompartemen kosong dan kabel yang tampak dipotong. Siapa yang memotong kabel itu? Dan siapa yang menaruh ransel itu di dekat Reza? Aku mengumpulkan bukti diam-diam, menyimpannya di laci meja di rumah. Setiap kali aku menatap foto CCTV atau catatan saksi, perutku mual. Aku tidak bisa menahan rasa bersalah. Selama ini, Reza menjadi kambing hitam, dan aku terlalu lama mempercayai penilaian orang lain tanpa mendengarkan naluriku sendiri. Kemudian, malam itu datang seorang pria menelepon. Suaranya rendah dan dingin. "Bu Nisa, Anda tahu terlalu banyak. Lebih baik Anda diam." Jantungku hampir berhenti. Siapa ini? Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi telepon yang diputus. Aku menatap ponsel dan merasakan ketakutan menempel di kulitku. Jika aku berbicara, nyawaku bisa terancam. Jika aku diam, Reza akan tetap menjadi korban. Aku terjebak di antara nurani dan keselamatan diri sendiri. Hari-hari berikutnya, aku berjalan seperti bayangan, selalu memeriksa sekitar. Setiap langkah terasa berat. Setiap suara asing membuatku menoleh. Tetapi di dalam diriku, satu hal semakin jelas. Aku tidak bisa membiarkan kebenaran terkubur. Aku menulis di buku harianku, jika Reza hanya dijadikan kambing hitam, maka setiap orang yang menutup mata ikut berdosa. Aku harus menemukan keberanian, meski nyawa taruhannya. Aku menghubungi beberapa teman jurnalis yang bisa dipercaya. Tanpa menyebutkan nama Reza, aku mengirim foto rekaman CCTV dan laporan pengamatan. Mereka kaget, tapi juga waspada. Mereka mengerti risiko yang kuambil. Sore itu, aku duduk sendiri di meja belajarku, menatap dinding yang dipenuhi catatan, foto, dan bukti. Aku teringat wajah Reza di hari-hari terakhir sebelum ledakan. Senyumnya yang lirih, tatapannya yang tenang meski dibuli, tangannya yang menulis esai dengan kata-kata yang kini terasa seperti teriakan dari lubuk hati terdalamnya. Dan aku sadar sesuatu yang pahit. Dunia tidak hanya menilai dari bukti permukaan, tapi dari prasangka dan ketakutan. Jika aku berbicara, sekolah dan media mungkin akan menghujatku. Jika aku diam, nyawa seorang anak muda akan terus tercemar oleh tuduhan yang tidak pantas. Malam itu, aku menangis sendiri, bukan karena takut, tapi karena kesepian moral yang menekan. Apakah aku cukup berani untuk menentang semuanya demi kebenaran? Aku menulis surat panjang untuk Reza, meski ia tidak bisa membacanya. Reza, aku tahu kamu tidak bersalah. Aku akan melakukan apa yang bisa kulakukan untuk mengembalikan nama baikmu. Dunia mungkin menutup mata, tapi aku tidak akan, selama aku masih bisa bernapas. Aku menutup buku harian dan menatap jendela. Di luar, Jakarta bersinar dengan lampu-lampu kota yang seakan berbicara. Hidup selalu memberi pilihan sulit, tapi keberanian terkadang lahir dari ketakutan. Aku tahu risiko masih menunggu. Aku tahu ancaman bisa datang kapan saja. Tapi aku juga tahu satu hal, kebenaran Reza tidak bisa lagi dikubur. Dan di dalam hatiku, ada nyala kecil yang menuntun. Aku akan berbicara. Aku harus. Bahkan jika itu berarti aku harus melawan dunia. Hari itu, rumah sakit terasa berbeda. Tidak ada alarm. Tidak ada suara sirene ambulans. Hanya detak jam yang pelan dan dingin udara AC yang menempel di kulit. Reza terbaring di ranjang. Wajahnya pucat. Rambutnya sedikit berantakan. Tetapi matanya berbeda. Lebih hidup. Lebih tenang. Aku duduk di sampingnya. Genggam tangannya dengan lembut. Beberapa bulan koma telah menghapus tawa dan suaranya yang jarang kudengar.
Tapi hatiku menolak menerima bahwa semua yang terjadi hanyalah kesalahan dan duka yang tak bisa diperbaiki. Perawat masuk sebentar, lalu meninggalkan kami berdua. Aku menatap Reza, mencoba membaca sesuatu di wajahnya yang lelah. Dan kemudian, ia bergerak. Dengan tangan yang gemetar, di selembar kertas kecil yang disediakan perawat, ia menulis, "Bu, saya tidak ingin ada yang mati. Saya cuma ingin mereka mendengar saya." Air mataku tumpah begitu saja. Aku menatap surat itu berkali-kali. Kata-kata itu sederhana, murni, dan menakutkan. Selama ini, aku salah paham. Selama ini, dunia salah paham. Dia bukan pelaku kebencian atau kekerasan. Dia hanyalah seorang anak yang berteriak dalam diam, mencari perhatian yang tak pernah datang. Keesokan harinya, aku berdiri di depan puluhan kamera wartawan. Mata mereka tajam, mikrofon mereka menunggu untuk menangkap setiap kata. Tapi aku tidak takut. Aku tahu, inilah momen untuk bicara. Bukan untuk menuntut belas kasihan, bukan untuk membela dirinya di mata hukum. Aku berbicara untuk kebenaran, untuk setiap anak yang suaranya diabaikan. Reza adalah anak yang pendiam, yang sering tersisih, yang tidak dimengerti. Aku mulai. Suara bergetar, tapi tegas. Apa yang terjadi di SMA 72 bukan sekadar ledakan fisik. Itu ledakan rasa sakit yang lama tertahan. Ledakan ketidakpedulian kita sebagai guru, sebagai teman, sebagai manusia. Aku berhenti sejenak. Kamera merekam. Wartawan menulis. Dia tidak ingin ada yang mati. Dia hanya ingin didengar. Dan kita terlalu lama menutup telinga. Aku mengeluarkan suratnya, membacanya perlahan kepada mereka. "Bu, saya tidak ingin ada yang mati. Saya cuma ingin mereka mendengar saya." Itu kata-kata Reza. Itu suara yang seharusnya kita dengar jauh sebelum tragedi itu terjadi. Air mata menetes di pipiku. Di antara sorak-sorai flash kamera, aku merasakan kelegaan sekaligus rasa sakit yang mendalam. Aku menatap ke arah ranjang kosong di ruang rumah sakit beberapa meter dari situ, membayangkan Reza yang masih berjuang pulih. Hari-hari setelah itu, aku berhenti mengajar. Aku tidak meninggalkan sekolah karena takut, tetapi karena aku sadar dunia pendidikan butuh lebih dari sekadar aturan dan disiplin. Ia butuh keberanian untuk mendengar, untuk memahami, untuk bertindak sebelum bencana terjadi. Di meja belajarku di rumah, aku menulis buku. Itu kusebut, Kesaksian Ibu Guru. Kisah nyata yang mengguncang dunia pendidikan. Kisah seorang anak yang diabaikan dan seorang guru yang berani berbicara ketika dunia menutup telinga. Saat menulis, aku teringat setiap esai Reza, setiap catatan kecil yang kupegang selama penyelidikan. Aku menulis dengan tangan gemetar, tetapi penuh tekad. Aku menulis bukan untuk membela dia, tapi untuk memastikan dunia mendengar suara-suara lain yang mungkin belum terdengar. Pernah aku duduk di tepi jendela, memandangi kota yang sibuk, dan berpikir, apa yang akan terjadi jika lebih banyak guru berani mendengar? Jika lebih banyak sekolah benar-benar peduli? Mungkin tragedi seperti ini bisa dicegah. Mungkin anak-anak seperti Reza tidak lagi harus menulis pesan terakhir dalam diam. Mungkin suara mereka bisa sampai sebelum terlambat. Dan aku tahu, buku ini hanyalah langkah kecil. Tapi langkah kecil itu berarti, karena setiap suara yang didengar bisa menyelamatkan nyawa, bisa menyelamatkan masa depan. Aku menutup buku harianku, menarik napas panjang, dan tersenyum samar. Di balik semua trauma, rasa takut, dan duka, aku merasa lega. Aku telah berbicara. Aku telah mendengar. Dan aku percaya, suatu hari dunia akan belajar mendengar seperti kita seharusnya mendengar Reza. Kadang, aku menulis di bagian terakhir buku itu. Yang paling berbahaya bukan anak pendiam, tapi suara yang tak pernah didengarkan. Di luar, Jakarta terus berderap dengan ritme kerasnya. Tetapi di dalam hatiku, ada ketenangan karena akhirnya suara Reza didengar.